Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? TV Tabalong kembali lagi dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Nah, kali ini episode kita sedang berada di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ya. Ini akan ada topik yang menarik yang akan kita bahas dan telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Hendrik. Ini sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak ya. Baik. Nah, Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember merupakan peringatan global yang rutin diperingati di Indonesia. Yang menjadi tema tahun 2024 ini adalah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Sesuai dengan tema berikut, kita juga akan membahas tentang korupsi. Nah, Bapak, sebelum kita masuk atau mengupas lebih dalam tentang korupsi ini, mungkin sebagian dari masyarakat awam hanya tahu sebatas korupsi. Namun definisi korupsi yang sebenarnya itu seperti apa nih Pak? Boleh bisa dijelaskan oleh Bapak? Oke. Baik, terima kasih ya. Mungkin kalau pengertian korupsi secara umum dan secara khusus, secara umum pada dasarnya korupsi itu berasal dari bahasa Latin ya, dari kata corruptio yang berarti kerusakan atau kebobrokan dan kebusukan. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti korupsi itu adalah penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi. Namun berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang 31 tahun 99, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Seperti itu. Untuk pribadi atau orang lain. Dan Iya. ini juga kasusnya juga Pak, sepertinya semakin tahun juga selalu ada saja kasus korupsi ya Bapak ya. Nah, perlu diinformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah, kepada pemirsa Jaksa Menyapa Bapak, apa saja sih Pak jenis-jenis tindak pidana korupsi yang sudah terjadi nih Pak? Oh ya, baik. Untuk jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu terdapat sebenarnya 7 jenis, Mbak. Ada 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama mungkin masyarakat sudah sering mendengarkan atau tahu, yaitu kerugian keuangan negara. Itu diatur di pasal 2 dan pasal 3. Terus yang kedua ada namanya suap menyuap. Itu di pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 huruf A, B, C, D, dan 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terus ada lagi selanjutnya tentang penggelapan dalam jabatan yang diatur di pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya juga ada yang namanya pemerasan. Pemerasan yaitu di pasal 12 huruf E, F, dan G Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ada lagi namanya perbuatan curang. Perbuatan curang itu di pasal 7 ayat 1, ayat 2, 12 huruf H Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ada lagi benturan kepentingan yang diatur di pasal 12 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh adalah gratifikasi. Ini yang sering kita dengar, ini diatur di pasal 12B, junto pasal 12C, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ternyata memang jenisnya itu banyak sekali ya Pak Banyak. ya. Tidak hanya satu hal saja disebut atau dikatakan korupsi, tetapi ada beberapa hal yang tadi sudah Bapak jelaskan. Iya. Nah, Bapak, apa saja tugas utama dari Kejaksaan dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi ini Pak? Ya, sebenarnya pada dasarnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini ada dua, baik namanya pencegahan yang tadi disampaikan yaitu preventif ataupun namanya represif, berarti sudah melakukan seperti penyidikan atau penuntutan nih. Untuk pencegahan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan itu terhadap tindak pidana korupsi itu yaitu mencegah dan memberi sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum, itu yang bagian dari pencegahan juga, dan juga bisa meningkatkan kerjasama antar APH. APH itu bisa dari kepolisian,
bisa dari kejaksaan kita sendiri atau KPK dan Badan Pengawas Keuangan, bisa seperti Inspektorat, BPKP ataupun BPK, serta instansi negara terkait yang sangat erat kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Misalnya seperti Pak Yusuf pernah di PPATK, nah itu juga bisa kita minta bantuan dalam hal bantuan ya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu juga. Dan yang terakhir mungkin ada satu hal yang yang mungkin tidak dipahami orang, belum dipahami orang, bahwa kejaksaan itu dapat melakukan gugatan keperdataan. Itu ya, itu juga bagian dari pencegahan juga. Pencegahan dari korupsi tadi. Iya. Sebenarnya kalau yang namanya korupsi ini sudah cukup lama kita dengar Bapak sebagai masyarakat ya Bapak ya. Namun ternyata memang kasusnya ini selalu ada saja gitu, dan sampai mengakibatkan bahwa kasus korupsi ini agak sulit untuk diberantas ya Bapak. Nah, apa saja sih Pak faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang atau suatu kelompok ini melakukan tindak pidana korupsi Pak? Oke. Baik, sebenarnya banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang atau suatu organisasi atau korporasi melakukan tindak pidana korupsi. Yang terutama kalau dari pengalaman saya, baik dalam pendidikan latihan di bidang tindak pidana korupsi, bahwa pertama itu adalah kesempatan atau peluang tanpa adanya pengawasan yang ketat. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa seperti gaya hidup. Yang ketiga itu moralnya lemah. Yang keempat, selalu pribadi tersebut merasa kurang gitu. Dan yang kelima, kebutuhan hidup mungkin pada saat ini tidak sama dengan kebutuhan seperti terdahulu. Kebutuhan hidup itu banyak yang mendesak, banyak kebutuhan tambahan A, B, C, dan D. Seperti itu. Untuk dampaknya sendiri Bapak, tentu ini adalah perbuatan yang negatif ya Bapak ya, otomatis juga akan ada dampak dari korupsi ini. Nah, apa saja Pak dampak dari korupsi dan siapa saja nih yang terdampak atas tindak korupsi ini Pak? Ya, dampak korupsi ini pastinya secara holistik atau secara menyeluruh ini bisa kena ke masyarakat pastinya. Masyarakat pastinya yang sangat terdampak di sini. Kenapa masyarakat? Yang pastinya dari kita mulai merdeka sampai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai sekarang, kemiskinan tersebut tetap kayak tidak pernah turun dalam hal signifikan ya. Nah, itu salah satu dampak dari tindak pidana korupsi tersebut. Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Itu salah satunya. Yang kedua, bisa demoralisasi. Korupsi dapat membuat masyarakat semakin individualistis, dan jadi lebih mementingkan dirinya sendiri atau keluarganya saja, atau kroni-kroninya saja yang menikmati dalam hal penyalahgunaan tindak pidana korupsi tersebut ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya bisa juga dampak tersebut terhambatnya pertumbuhan ekonomi ya. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek, menengah atau panjang. Yang pastinya kalau dalam jangka panjang ini seperti yang baru-baru kita lihat di televisi, seperti kejahatan tindak pidana korupsi dalam hal pertambangan, itu sangat menciptakan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Dan yang pastinya kalau korupsi tersebut ada di suatu negara, pasti investor tidak akan mau investasi jangka panjang di suatu negara tersebut, terutama ini kita bilang negara kita Indonesia ya. Dan kerusakan dari suatu institusi atau lembaga, korupsi ini dapat melemahkan institusi-institusi pemerintah yang merugikan rakyat. Ya misalnya dari korupsi misalnya di lingkungan pemerintah daerah, ya kan pasti akan merugikan rakyat dalam hal mendapatkan pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya bisa juga semakin tinggi tingkat kriminalitas. Karena apa? Tadi korupsi tersebut dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan di dalam masyarakat. Seperti itu.
Ini luar biasa sekali dampak yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi ya Pak. Iya. Ini semakin seru juga perbincangan kita karena nanti kita akan membahas lebih dalam bagaimana langkah-langkah preventif dari kejaksaan juga untuk menangani kasus atau tindakan korupsi ini. Yang mana pemirsa, kita akan kembali lagi di program Dialog Spesial Jaksa Menyapa setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Sesuai dengan janji saya tadi bahwa kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah preventif yang diambil oleh kejaksaan untuk mengurangi potensi korupsi. Kita langsung dengarkan jawabannya dari Pak Hendrik. Bagaimana nih Pak Hendrik? Oke, baik. Terima kasih, kita lanjutkan ya. Nah, sebenarnya langkah-langkah preventif yang diambil oleh kejaksaan itu harus mencontohkan dulu dari diri kita sendiri ya. Baik, ini berarti dari instansi kita kejaksaan, kita mencontohkan dari internal itu yaitu dengan penerapan pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana itu diedarkan juga oleh Pak Jaksa Agung mengenai aturan penerapan pola hidup sederhana itu di Instruksi Jaksa Agung nomor 2 tahun 2020. Yang pada intinya yang pertama itu menghindari namanya pola hidup konsumtif. Konsumtif dalam arti di sini ya ini suatu bentuk pencegahan ya, yang mempertontonkan atau membeli barang mewah misalnya gitu. Yang kedua juga menghindari mengupload gaya hedonisme baik dalam bentuk foto atau video di media sosial. Itu juga akan menimbulkan kecemburuan. Dan yang terakhir masih banyak sih sebenarnya penerapan pola hidup sederhana tersebut, tapi pada intinya saja yang terakhir itu menghindari tempat-tempat tertentu yang dapat merendahkan martabat kejaksaan. Misalnya itu di tempat diskotik, perjudian, atau yang sejenisnya. Itu langkah preventif yang harus dilakukan oleh setiap jaksa atau pegawai tata usaha di Kejaksaan Republik Indonesia. Itu untuk kalau keluar mengenai preventif tersebut, hendaknya memperkuat sarana dan prasarana hukum. Memperkuat sarana dan prasarana hukum itu sangat penting menurut saya ya. Karena tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut bisa diterapkan. Yang kedua, mengajarkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi sejak dini. Kenapa prinsip-prinsip ini harus diajarkan mengenai integriti dan transparansi sejak dini? Misalnya mulai dari kami sudah melakukan di bidang intelijen, melakukan jaksa masuk sekolah. Jadi preventif tersebut telah dilakukan kepada anak SD, ya kan, yang pada dasarnya mungkin belum mengetahui tentang hukum, namun dengan sudah mengajarkan korupsi ini seperti ini loh, bahayanya seperti ini. Sejak dini iya, berarti sejak ya, dini. Bapak. Sehingga ini menjadi langkah juga pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang keluar. Wah, ini luar biasa sekali, dan termasuk juga Jaksa Menyapa ini ya Bapak ya, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi dan juga informasi-informasi lainnya seputar hukum bisa disampaikan oleh kejaksaan ya Bapak ya. Benar. Nah, adakah tantangan terbesar Bapak yang dihadapi oleh kejaksaan dalam pencegahan korupsi ini? Oke, kalau tantangan terbesar bagi kejaksaan yang saya lihat secara global ya, baik dari pusat, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, sampai juga ke cabang Kejaksaan Negeri, tantangan tersebut mengenai namanya sekarang ini sudah ada Badan Pemulihan Aset. Nah, untuk aset koruptor yang berada di dalam negeri mungkin bisa kita handle. Namun bagaimana kalau kejahatan tersebut, aset tersebut telah dicuci atau telah pindah tangankan ke luar negeri? Itu tantangan terbesar kita. Mungkin nanti dengan peningkatan SDM atau para jaksa-jaksa muda yang bisa mengetahui teknologi dan mengikuti perkembangan zaman, modernisasi pastinya kan, bisa menerapkan hal tersebut ke depannya. Seperti itu. Yang pastinya zaman digitalisasi ini tidak bisa kita hindari untuk penegakan hukum ke depannya, karena dia beriringan, harus secara bersamaan beriringan. Kalau duluan teknologi ke depan,
pasti penegakan hukum bisa ketinggalan di belakang kalau tidak beriringan. Seperti itu. Kejahatan itu kan semakin pintar. Iya, dan semakin berkembang juga ya Bapak ya, semakin juga pintar para pelakunya dan juga semakin karena adanya digitalisasi tadi ya Bapak ya. Iya. Baik. Dan juga ini bisa saya tambahkan. Boleh Bapak. Tantangan-tantangan ke depannya itu seperti kita lihat dari kasus pertambangan, koruptor tersebut juga dapat melakukan counter attack atau serangan balik. Iya. Ya. Kenapa serangan balik? Karena siapa sih yang mau tertuduh atau mau diduga melakukan perbuatan jahat, pasti ada beberapa kolega-koleganya atau orang sekitarnya yang tidak senang melakukan serangan balik ke kejaksaan. Dan itu mungkin sudah sangat banyak ya, jaksa yang kena serang, juga jaksa yang kena intimidasi. Nah, maka dari itu tadi mudah-mudahan ke depannya ada perlindungan yang lebih baik lagi oleh institusi kami, dari pimpinan kami untuk menghadapi tadi tantangan-tantangan tadi yang ke depannya itu lebih berbahaya lagi. Iya. Gitu. Baik, Bapak, apa saja Pak program yang telah dilakukan oleh Kejaksaan untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia nih Pak secara global Pak? Secara global ya. Kalau secara umum atau secara global, nah, kami Kejaksaan ini dengan program-program kami selalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama kalau di instansi kami di bidang intelijen, mungkin Mbak juga sudah tahu ada Jaksa Menyapa tadi ya. Nah, kami selalu melakukan kegiatan seperti jaksa masuk sekolah, juga jaga desa, dan pastinya Jaksa Menyapa ini. Seperti itu. Baik, Bapak, sesuai dengan tema kita kali ini, apa sih Pak makna Hari Anti Korupsi Sedunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia Pak? Oke, kalau makna berarti arti ya, bagaimana artinya? Sebenarnya kita meneguhkan saja komitmen dalam memberantas korupsi untuk Indonesia maju, yang pastinya harus menanamkan kesadaran kepada setiap orang, setiap insan tentang bahaya korupsi dan peran konvensi untuk menanggulangi dan mencegahnya. Kenapa ada kata konvensi? Nah, di sini ada hukum-hukum yang tidak tertulis di masyarakat, yang itu harus dipahami oleh kita. Ini nampaknya tugas dari Kejaksaan ini sangat berat sekali Bapak, karena memberantas korupsi ini adalah hal yang ya sangat sulit lah Bapak. Nah, kalau misalkan ditanya seberapa penting Bapak sampai mengapa harus diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini setiap tahun Bapak, bagaimana Pak? Kenapa setiap tahun harus diperingati? Mungkin, tapi bukan mungkin ya, ini harus menurut saya setiap tahun supaya ada refleksi diri dari masing-masing, terutama kami selaku aparat penegak hukum, yaitu baik dari kejaksaan, ya kan, ada juga dari kepolisian atau dari KPK dalam melakukan tugas kami kejaksaan, yaitu dalam bidang tindak pidana korupsi tersebut, untuk memperkuat komitmen mewujudkan tata pengelolaan pemerintah yang bersih. Di sini supaya menjadi contoh di lingkungan kami dulu ya, lingkungan kita berarti kita ini berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten HST, sehingga menjadi pemerintahan yang bersih, terus juga sinergi terus ditingkatkan antar pemerintah, baik yang ini ada tadi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan lembaga independen menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif dan mencegah praktik korupsi. Makanya sangat penting sekali diperingati setiap tahun Hari Anti Korupsi Sedunia. Biar bisa merefleksikan diri bahwa setiap tahun itu ada perubahan-perubahan tatanan hukum bisa jadi juga, dan juga membuat sadar ya, membuat sadar masyarakat bahwa bahaya korupsi tersebut ada. Betul sekali. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Kita akan membahas tentang seberapa penting juga peran masyarakat dan juga harapan dari Kejaksaan untuk memerangi atau memberantas kasus tindak korupsi ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog.
Baik, kembali lagi dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi. Apa saja sih peranan yang diambil masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia? Nah, Pak, peranan masyarakat ini seperti apa, Pak, untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak? Yang pastinya kalau tanpa masyarakat, penanganan kami juga tidak akan bisa berlangsung ya. Peran masyarakat di sini sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pelaporan atau dalam bentuk pengaduan, melihat adanya indikasi awal ya tindak pidana korupsi. Sekalipun itu pengaduan tersebut bisa benar adanya, setengah-setengah atau tidak benar adanya karena mungkin dalam bentuk laporan ya, pengaduan ya. Nah, yang kedua mungkin peran yang bisa diambil masyarakat itu bisa memonitoring atau mengawasi kegiatan pemerintah di sini. Mengawasi kegiatan pemerintah ini dalam arti pemerintah daerah kabupaten, khusus di sini misalnya pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bisa mengawasi pemerintah setempat seperti itu. Yang selanjutnya bisa juga melakukan penyuluhan dan juga bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu, dan juga dalam hal mendorong inisiatif dari masyarakat dalam membongkar kasus-kasus besar gitu. Jadi jangan takut masyarakat untuk mengambil perannya, ya kan? Biasanya masyarakat kalau sudah menjadi pelapor takut ini, takut saya menjadi saksi. Jangan takut. Nah, ketentuan untuk menjadi saksi itu dilindungi oleh undang-undang. Oleh undang-undang ini tandanya bahwa masyarakat secara terbuka boleh terlibat dan melaporkan atau memberikan informasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku juga, Bapak ya. Tidak asal melaporkan tapi sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya. Oke, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak evaluasi yang dilakukan oleh Kejaksaan sehingga kedepannya dapat lebih meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi ini, Pak? Baik, untuk evaluasi ini sangat penting ya. Ini untuk kalau istilahnya monef lah ya, kalau ada namanya mengkaji kembali ke belakang gitu ya, untuk merefleksi juga sebenarnya monitoring dan evaluasi. Evaluasinya ini sangat penting menurut saya, itu ditingkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya ini sangat penting nih Mbak, yang kompeten. Jadi betul-betul menghasilkan jaksa-jaksa yang kompeten di bidang ini, yaitu berarti bidang tindak pidana korupsi. Itu yang paling penting. Selanjutnya ya pastinya memberikan anggaran yang cukup. Anggaran yang cukup dalam penanganan tindak pidana korupsi, karena bukan biaya yang murah Mbak dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi. Ya, eksekusi ini juga kami dapat tambahan tugas lagi. Eksekusi ini lebih berat lagi Mbak. Setelah putus perkara tersebut, setelah ingkrah, kejaksaan di sini akan melakukan tracing lagi terhadap harta dari terpidana. Jika uang pengganti tersebut misalkan 1 miliar, maka kita akan mencari harta dari terpidana ini sejumlah dengan yang telah diputuskan pengadilan tersebut. Itu ada tugas lagi sampai itu dipulihkan. Itu prosesnya panjang, biayanya juga otomatis panjang. Sangat ya, tapi besar ya, Pak. Setidaknya ini bisa memberi rasa kepuasan oleh masyarakat bahwa penanganan tindak pidana korupsi ini tidak main-main. Betul. Seperti itu. Iya, baik Bapak, terakhir sebelum kita mengakhiri dialog. Ada lagi Mbak? Oh masih ada, Ya, oke, silakan Bapak. Tadi evaluasinya ya, dengan adanya juga kalau di kami, di kita, itu pasti sangat tinggi namanya tekanan politik. Tekanan politik, tapi tetap kita jalan, tetap sesuai on the track, sesuai SOP, kita jalani pengaruh-pengaruh tersebut tanpa ada tekanan politik. Dan yang paling penting sebenarnya setelah terjadi permasalahan tersebut, tapi itu sesuai juga dengan aturan, tetap koordinasi antar lembaga penegak hukum. Misalnya kita telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi A misalnya, kita juga berkoordinasi dengan kepolisian, dan pasti juga kami juga melaporkan secara SPDP tersebut juga ke KPK. Jadi kalau bisa sih kerjasama antar penegak hukum itu juga
perlu. Jadi dalam menjalankan Evaluasi. tugasnya kejaksaan juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Benar. Ya Bapak ya. Nah terakhir Bapak sebelum kita mengakhiri dialog kita, harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh kejaksaan kepada pemerintah daerah serta kepada masyarakat terkait dengan pencegahan korupsi, Pak. Oke, harapan dan pesannya semoga kejaksaan mampu hadir untuk menjawab harapan masyarakat dan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta mampu melaksanakan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan tanpa pandang bulu, namun tetap menjaga sisi humanis demi mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas, tetap memakai hati nurani sesuai dengan instruksi dari Pak Jaksa Agung. Luar biasa, terima kasih banyak. Itu merupakan pertanyaan terakhir dari dialog spesial Jaksa Menyapa. Momentum Hari Korupsi Sedunia ini marilah kita jadikan momen sebagai pengingat bahwa korupsi adalah musuh besar dan musuh bersama yang harus kita lawan dengan integritas, transparansi, dan juga komitmen yang kuat. Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya memegang peran yang penting, namun peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah besar dalam mendukung gerakan ini. Baik, semoga dengan langkah-langkah yang sudah tadi dilakukan oleh kejaksaan Bapak dan terus dilakukan, kita semua dapat berperan dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Terima kasih kepada Bapak Hendrik yang telah memberikan informasi luar biasa sekali. Ini sangat bermanfaat untuk masyarakat tentunya Bapak. Dan terima kasih juga untuk kejaksaan HST yang sudah menghadirkan dialog Bapak pada hari ini. Saya Argi Firgeti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dialog spesial Jaksa Menyapa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.